akan menjelaskan materi berita. Sebelumnya sering nggak kalian mendengarkan berita, menyaksikan berita? Pernah? Pernah, Bu. Oke, berita gosip. Oh, gosipnya apa sekarang? Oh, Karin. Karin. Bad As ya. Oke, berita yang lagi terbaru. Kali ini apa ya? Aku pengen nunjuk Mbak Dia. Apa Mbak Dia? Meletusnya Gunung Agung di Bali. Oh, meletusnya Gunung Agung ya, itu merupakan berita. Baiklah, kita akan membahas sebuah berita. Sebelumnya ada yang tahu pengertian berita? Mbak Tutiko? Berita adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa, kemudian mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Oke, jadi berita itu adalah jenis teks narasi yang melaporkan kejadian atau peristiwa, informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi sebuah berita itu menginformasikan kejadian itu yang telah terjadi. Jadi sifatnya adalah faktual. Kita akan langsung membahas ciri-ciri berita. Ciri-ciri teks berita itu yang pertama adalah faktual. Ada yang bisa menjelaskan pengertian faktual itu apa? Saya ingin menunjuk Mas Anas. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Oke, faktual adalah nyata. Terus ada aktual. Mbak Iwi, aktual itu apa sih? Aktual itu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi, Bu, dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyak orang. Itu, Bu. Mas Kemal, berita yang unik dan menarik itu apa sih? Jadi unik atau menarik itu maksudnya teks berita harus unik dan berbeda cara penyampaiannya dengan berita yang lain agar menarik perhatian pembaca atau pendengar. Oh, jadi dia menarik dan berbeda dengan yang lain dan menarik perhatian ya. Jadi berita itu sifatnya harus menarik perhatian agar dibaca dan dinikmati oleh orang seperti itu. Jadi harus menarik dulu biar mereka tertarik akan membaca sebuah berita itu. Terus Mbak Dia, berpengaruh bagi masyarakat luas itu maksudnya apa? Maksudnya berpengaruh bagi masyarakat luas itu, berita itu dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri berita, sekarang kita mempelajari unsur-unsur peristiwa yang di dalam teks berita. Jadi ada 5 itu ada apa aja sih? 6 ya? 6 apa 5? 6, oke. Ibu guru salah. Jadi ada 6 unsur peristiwa dalam berita. Unsur peristiwa dalam berita. Apa itu unsurnya? 5W dan 1H. Ada apa W-nya? What. Terus? Who. Terus? When. Terus? Where. Terus? Why. Satu lagi apa? Oke, pintar semua. Nah, saya ingin dijelaskan what dan who. Siapa ya? Mas. Oke, Mbak Tuti dijelasin. What dan who itu apa sih? Jadi what adalah apa, maksudnya apa dari peristiwa itu terjadi. Oke, jadi what itu adalah apa yang dibicarakan dalam berita tersebut ya. Jadi dia menampilkan tentang apa sih, berita tentang apa sih. Nah, itu unsur what atau apa. Terus who apa Mbak Tuti? Who itu siapa, jadi keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Begitu, Bu. Oke, benar. Jadi siapa atau orang-orang yang terlibat dalam berita tersebut. Terus yang mau menjelasin when sama where? Siapa? Oke, Mas Anas. When itu waktu atau kapan di mana peristiwa tersebut terjadi. Oke, waktu. Kapan ya when itu? Jadi kapan peristiwa terjadi? Entah malam, entah siang, Senin atau Minggu. Dan where apa Mas Anas? Di mana peristiwa itu terjadi. Oke, jadi di mana atau tempat ya? Tempat. Apakah di kamar, di kandang, ya kan? Oke, terus why? Siapa yang ingin menjelaskan why? Oke, Mbak Rini. Apa Mbak Rini? Why? Why yaitu suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Oke, jadi mengapa peristiwa tersebut terjadi?
sebab ya, sebab kecelakaan apakah karena mengantuk, apakah karena dia habis minum, habis makan, ya kan kita juga nggak tahu mengapa. Dan terakhir, how, siapa yang akan menjelaskan? Oke, dia, apa dia how? How, jadi how itu menceritakan tentang bagaimana, jadi bagaimana kronologi peristiwa itu terjadi. Oke, jadi menjelaskan ya, jadi intinya ini dirangkum dalam sini ya, bagaimana. Ya, pinter semuanya. Oke, biar kalian paham tentang unsur, Ibu akan memutarkan sebuah video dan kalian akan mengerjakannya secara kelompok. Jadi berhitung dulu ya, 1 dan 2. Mulai dari Mbak Dia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ayo Mbak Titis main HP terus. 1. Oke, sekarang kalian pindah 1 kiri, 2 kanan. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo. Oke, kelompok 1 mengerjakan apa, di mana dan mengapa ya. Ya, Bu. Nanti ditempel. Terus kelompok 2 mengerjakan siapa, kapan, dan bagaimana. Oke, Ibu, putarin videonya dulu ya. Sekarang nggak apa-apa. Sekarang dengarkanlah, simaklah video berikut ini. Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya, Yasi Syarif. Pemirsa, Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali dalam seminggu terakhir terus mengeluarkan abu vulkanik meski dalam jumlah sedikit. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menilai erupsi Gunung Agung hanya bersifat erupsi efusif dengan tingkat ketebalan abu vulkanik sangat tipis. PVMBG terus memantau perkembangan Gunung Agung. Berdasarkan pengamatan sepekan terakhir, Gunung Agung terus mengeluarkan abu vulkanik dengan tiupan angin ke arah barat. Dalam 6 jam terakhir tercatat, gempa hembusan terjadi sebanyak 7 kali dengan durasi waktu 40 sampai 80 detik. Gempa low frekuensi 3 kali dengan durasi waktu 72 sampai 90 detik dan gempa vulkanik dangkal 1 kali dengan durasi waktu 9 detik serta tremor berkelanjutan. Abu vulkan Gunung Agung ini tidak mempengaruhi penerbangan di wilayah Bali dan sekitarnya. Erupsinya masih efusif, jadi sambil erupsi berjalan ini disertai oleh kadang-kadang hembusan abu mencapai ketinggian 1.000 sampai 2.000 meter dari puncak. Jadi kita hanya bisa menunggu, tidak tahu ke depan itu mau bagaimana gitu. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang berita yang tadi sudah ditayangkan oleh Bu Mirma ya. Yang pertama apa yaitu erupsi Gunung Agung. Selanjutnya di mana lokasi dari erupsi tersebut yaitu di Kabupaten Karangasem di Bali. Selanjutnya mengapa akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Ya, untuk mengapanya sendiri, mengapa Gunung Agung itu meletus karena adanya uap air yang bertekanan tinggi, kemudian uap air tersebut terbentuk dari pemanasan air hujan yang meresap ke dalam tanah di dalam kawah Gunung Agung yang akhirnya itu berkontak langsung dengan magma sehingga letusan disertai asap, abu, dan material yang keluar dari dalam kawah. Seperti itu. Sekian yang ditanyakan. Ya, untuk mengapanya saya belum jelas, mohon dijelaskan kembali. Tentang mengapa gunung tersebut meletus ya. Jadi
Jadi jika gunung api meletus itu jadi tanpa sebab, jadi sebelumnya ada peresapan air hujan yang masuk ke dalam tanah dari gunung tersebut. Setelah masuk, lama-kelamaan akan membentuk pemanasan dalam gunung tersebut karena terjadi pemanasan, kemudian bercampur dengan air kawah sehingga semakin banyak di dalam gunung dan meletuskan laharnya ke luar gunung, jadi terbentuknya letusan gunung api tersebut. Seperti itu. Apakah sudah paham? Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang diskusi kami, yaitu yang pertama siapa, kapan, dan bagaimana. Yang pertama siapa ini dalam berita tersebut adalah warga Karangasem, kemudian Bapak Gede Swajika atau Kepala Bidang Mitigasi. Kemudian kapan berita terjadi, yaitu terjadi pada tanggal 15 Desember 2017. Kemudian bagaimana akan dijelaskan oleh Mbak Mara. Nah, untuk bagaimana, asapnya itu masih tipis, hanya erupsi efusif, gunung agung meletus dan tidak memengaruhi penerbangan. Hembusan abu selama 1 minggu erupsi terus, kemudian BVMBG terus memantaunya. Apakah ada yang ditanyakan? Mohon dijelaskan kembali tentang yang bagaimana yang gunung api tadi meletus, soalnya tadi belum jelas. Terima kasih. Jadi untuk bagaimana itu, gunung api itu meletus selama 1 minggu dan masih mengalami erupsi. Nah, gunung apinya itu, asapnya itu masih tipis. Kemudian BVMB-nya itu masih terus memantau sehingga meskipun erupsi tidak mengganggu penerbangan. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kesimpulannya apa? Erupsi ya, jadi erupsi di Gunung Agung. Terus di mananya benar tadi di Bali, di kawasan Karangasem. Terus mengapa terjadi erupsi? Karena itu tadi ada uap air, kemudian ada gempa-gempa, terus kemudian dia mengeluarkan abu vulkanik. Jadi mereka erupsi terus. Terus siapa aja sih yang terlibat dalam erupsi Merapi? Itu ada warga Karangasem. Terus tadi ada siapa yang di interview? Pak Gede. Oke, ya Gede. Gede apa? Oke, jadi ada Gede Suwantika. Terus kapannya? Tadi kapan? Tanggal 15 Desember 2017 ya. Terus bagaimana? Intinya itu asapnya dia masih tipis. Terus karena erupsi Gunung Agung, penerbangannya masih berjalan normal, tidak ada pengaruh dalam penerbangan di pesawat. Jadi gimana anak-anak udah paham tentang unsur-unsur berita, kemudian ciri-ciri berita, dan setelah mengerjakan tadi udah paham? Oke, karena sudah paham, Ibu akan menambah tugas buat kalian. Gak apa-apa ya? Oke, biar tambah pintar. Capek? Biar tambah pintar ya? Oke, iya kok ini ya Mbak Iwi, nggak boleh gitu ya. Jadi tugasnya adalah mencari berita, ditulis ya, tugasnya adalah mencari berita. Kemudian tulis 5W1 hanya. Minggu depan dikumpulkan. Udah be ya? Udah istirahatkan ya. Udah kalau gitu Ibu tunggu minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Ananda,
Baiklah, di sini saya akan memberikan tanggapan atau komentar atas video yang telah saya simak sebelumnya. Melalui 4 aspek. Yang pertama, penguasaan kelas. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran, dan yang terakhir adalah aktivitas guru dan siswa. Baiklah, dari video yang telah saya simak sebelumnya, untuk penguasaan kelas, penguasaan kelas yang diajarkan oleh guru tersebut, oleh guru yang ada di video tersebut adalah sangat berhasil dan patut dicontoh. Sangat berhasil artinya guru tersebut mampu membuat siswa mendengarkan, memperhatikan, serta mengikuti instruksi dari guru tersebut agar mengikuti instruksinya, serta guru tersebut mampu mengontrol siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas tersebut adalah yang pertama adalah guru tersebut masih menggunakan papan tulis saja untuk menulis dan menanyakan kepada siswa-siswi apa maksud makna dari kata-kata yang ditulis di papan tulis tersebut. Kemudian setelah guru tersebut menulis dan mencatat kata-kata yang ditulis di papan tulis, lalu guru tersebut menanyakan kepada siswa satu persatu. Kemudian untuk media yang kedua adalah memutar suatu video yang berisi informasi berita melalui infokus. Kemudian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan di dalam video tersebut adalah yang pertama, dengan metode tanya jawab. Contohnya adalah guru yang menanya siswa. Cara menanya langsung kepada siswa. Cara atau metode menanya yang diterapkan guru tersebut adalah sangat menarik bagi saya. Yaitu guru tersebut langsung menanyakan kepada siswa satu persatu. Otomatis siswa akan berpikir kritis agar dapat menjawab pertanyaan tersebut. Dan siswa yang ditanya tidak hanya itu-itu saja. Maka dari itu, siswa di dalam kelas tersebut bisa dikatakan aktif karena dapat menjawab pertanyaan dari siswa di dalam kelas tersebut dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah masih di strategi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran yang kedua adalah dengan metode kelompok dan diskusi bersama, yang menurut saya sendiri itu sangat unik karena siswa disuruh maju ke depan, kemudian menjelaskan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian untuk waktu diskusinya pun tidak begitu lama, karena bagi saya diskusi yang lama akan timbulnya rasa bosan, rasa malas, dan rasa ngantuk terhadap siswa. Kemudian siswa yang menjelaskan pun belum tentu mengerti apa yang dijelaskannya. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas guru dan siswa. Di dalam video yang telah saya simak, aktivitas guru dan siswa hampir sama-sama aktif, yaitu guru menjelaskan dan adanya feedback atau timbal balik dari siswa. Kemudian saat guru bertanya, siswa pun tidak hanya diam saja, mereka menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Kemudian antara siswa dan siswa pun terjalinnya aktivitas, seperti ada pertanyaan yang ada jawaban yang tidak dimengerti atau hal sebagainya. Itulah yang disebut komunikasi antara guru dan siswa. Contohnya seperti adanya feedback, seperti guru bertanya kepada siswa dan siswa menjawab pertanyaan dari guru. Tidak hanya duduk, diam, mendengarkan lalu pulang.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.